Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Balkis Zakia dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Manajemen Dakwah. Yang mau kita bahas pada hari ini yaitu pengertian hadis, pengertian sunnah, pengertian khobar, pengertian atsar, kedudukan dan fungsi hadis. Kata al-hadisu secara etimologi merupakan masdar dari kata kerja hadasa yahdisu hadisan yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks sejarah ataupun peristiwa dari kejadian aktual. Secara terminologi, ahli hadis, ahli usul, dan ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di kalangan ahli hadis sendiri ada beberapa definisi satu dengan yang lainnya agak berbeda. Penggunaan kata hadis ditinjau dari sudut kebahasaan. Yang pertama, komunikasi religius, pesan atau Al-Quran. Yang kedua, cerita duniawi atau kejadian dalam alam lainnya. Yang ketiga, cerita sejarah. Yang keempat, rahasia atau percakapan yang masih hangat. Yang kedua, kita masuk ke pengertian sunnah. Sunnah secara etimologi yaitu sunnatin adalah kata Arab yang berarti kebiasaan atau biasa dilakukan. Sedangkan menurut istilah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan, maupun penatapan. Oke, yang ketiga kita maksud ke pengertian khobar. Khobar menurut bahasa berarti an-nabah yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu yang pertama, khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Yang kedua, yaitu khobar. Berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi. Sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi. Baru yang ketiga itu khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi. Sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari selain Nabi. Pendapat ini maka seseorang ahli hadis atau ahli sunnah. Yang keempat kita maksud ke pengertian atsar. Selain dari keempat istilah tersebut, masih ada satu lagi istilah yang erat kaitannya dengan pembahasan ini, yaitu bid'ah, yang secara bahasa berasal dari kata kerja, yaitu bada'ah, ya beda'u, bid'ah, yang berarti menciptakan sesuatu yang belum pernah ada tanpa contoh. 24 makna ini dapat ditemukan di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 117. Adapun bid'ah menurut istilah adalah sesuatu yang diadakan manusia, baik berupa ucapan, perbuatan dalam masalah agama, dan belum bersandarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima kita maksud kedudukan hadis. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam berada di urutan kedua setelah Al-Quran. Jadi, jika terdapat perkara yang maknanya tidak tercantum secara detail di dalam Al-Quran, maka hadis dapat dijadikan sebagai sandaran. Baru kita masuk ke fungsi hadis. Bayan tabdila, yang artinya itu mengganti hukum yang telah lewat keberlakuannya. Contohnya, sunnah yang dianggap bayan tabdil adalah zakat pertanian. Di dalam Al-Quran disebutkan segala penghasilan wajib dikeluarkan zakatnya, namun tak dijelaskan batas nisabnya. Baru yang kedua ada bayan takrir. Artinya hadis ini berfungsi untuk menetapkan dan mengokohkan apa yang telah ditetapkan Al-Quran sehingga maknanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Contohnya di dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapuhlah kepalamu, dan basuh kakimu dengan kedua mata kaki. Baru yang ketiga kita maksud ke bayan tafsir, yang artinya menjelaskan yang maknanya samar, merinci ayat yang maknanya global, dan menghususkan ayat yang maknanya umum.
terdapat kurang lebih 67 ayat Al-Quran yang berisi perintah sholat, namun tidak terdapat rincian bagaimana cara mendirikannya. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW kemudian memperagakan sholat secara rinci dan memerintahkan umat Islam untuk menirunya. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sedang sholat. Yang keempat, taksis awam, yang artinya mengkhususkan atau mengecualikan ayat yang bermakna umum. Contohnya yaitu dalil tentang keharuman bangkai dan darah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, diharamkan atasmu bangkai, darah, dan daging babi. Kemudian Rasulullah SAW mengecualikan darah dan bangkai tertentu. Beliau bersabda, telah dihalalkan kepada kita 2 macam bangkai dan 2 macam darah. Yang dimaksud 2 macam bangkai adalah bangkai ikan dan belalang. Sedangkan yang dimaksud dengan 2 macam darah adalah hati dan limpah. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sudah selesai atas presentasi kita yang berjudul Perkenalkan Hadis Nabi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. See you, jangan lupa subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.